Halo semuanya, perkenalkan saya J. Ajelita Srikandi Pertiwi dengan NPM 20012010226, mata kuliah analisis multivariat kelas F. Pada video kali ini saya akan melakukan tutorial pengolahan data penelitian dengan aplikasi Smart PLS 4, yaitu path analysis atau uji mediasi dengan variabel intervening. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu identitas penelitiannya. Judulnya yaitu pengaruh viral marketing dan endorser terhadap keputusan pembelian dengan brand awareness sebagai variabel intervening. Studi pada pengguna produk smartphone merek Oppo di Kota Makassar. Konsentrasi penelitiannya yaitu pemasaran atau marketing, dan variabel yang digunakan ada 3, yaitu variabel independent, variabel dependent, dan variabel intervening. Oke, selanjutnya ini hipotesis penelitiannya ya teman-teman. Di sini ada 7 hipotesis, di mana hipotesis 1 sampai hipotesis 5 itu kita mau lihat pengaruh secara langsungnya, dan hipotesis 6 dan hipotesis 7 itu pengaruh melalui variabel intervening. Dan kita akan tahu hipotesis ini diterima atau ditolak di akhir video nanti setelah kita melakukan pengolahan data. Oke, masuk ke pengolahan data. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Smart PLS 4-nya. Oke teman-teman, kalau udah terbuka aplikasinya, tampilan awalnya tuh akan seperti ini. Nah, tapi kita tuh di awal nggak bisa langsung klik new project ya. Nah, caranya itu kita bikin folder dulu. Foldernya ini folder kosong ya. Terserah mau dikasih nama apa, ini contohnya kayak gini. Nah, foldernya jangan diisi file apapun. Nah, kita kembali lagi ke aplikasinya, lalu kita klik choose workspace. Nah, kalau udah, kita cari folder yang udah kita buat tadi yang kosong. Nah, di sini kita klik, lalu udah kita pilih, kita klik select folder. Nah, di sini akan muncul archive, dan di sini kita bisa klik new project. Nah, untuk kali ini kita kasih nama projectnya mediasi 1. Oke teman-teman, ini udah muncul. Ini ada import data file dan create model, berarti udah bisa. Nah, tapi sebelumnya kita perlu siapin dulu datanya ya. Kita siapin tabulasi datanya. Di sini aku udah siapin datanya, data aslinya. Nah, ini udah ada X1, X2, Z, dan Y. Nah, selanjutnya teman-teman, kita perlu siapin filenya terlebih dahulu. Nah, ini kita bikin new file. Nah, di sini kita copy dari item pertanyaannya ya, sama nilainya itu kita copy. Jadi yang bagian atasnya, yang labelnya, yang X1, X2, Z dan Y-nya tuh jangan diikutin, kita copy paste. Nah, di paling atas ini itemnya. Nah, sekarang kita save. Nah, ini yang penting ya, kita save-nya itu, ini kita kasih nama dulu sesuai yang kita mau. Nah, sekarang kita save. Ini sebagai CSV, delimited. Lalu kita save. Ini biar bisa terbaca filenya sama aplikasi Smart PLS. Kalau udah gitu kita tutup, kita kembali ke aplikasi Smart PLS-nya. Nah, ini kita klik import data. Kita cari filenya tadi yang udah CSV. Nah, ini udah muncul. Kita bisa buka ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, ini udah muncul. Oh, udah gini, kita cek, dan terus kita bisa import datanya. Nah, ini udah muncul. Kalau udah gini, kita back kembali. Oke teman-teman, selanjutnya kita klik create model. Nah, modelnya kita pilih PLSM, dan model name-nya kita tulis bebas. Ini aku tulis mediasi 1. Ini udah muncul, berarti udah terimport datanya. Sekarang kita bikin modelnya. Caranya itu kita blok
seluruh item dari masing-masing variabel. Ini X1 dulu ya, kita blok lalu kita tarik ke kanan. Nah ini kita klik enter. Nah untuk itemnya itu bisa kita pindah posisi ke kiri ya, controllernya itu ada di sebelah kanan. Nah kita lakuin untuk semua variabel ya, ada X1, X2, Z dan juga Y. Jadi kita bikin model untuk semua variabelnya. Nah ini udah masuk semua. Selanjutnya itu kita klik connect ya. Jadi dari select kita klik connect. Nah ini kita tarik dari masing-masing bulatan variabelnya. Nah itu kita tarik sesuai hipotesisnya tadi ya. Ada X1 ke Z, X2 ke Z, terus X1 ke Y, X2 ke Y, dan Z-nya juga ke Y, sesuai hipotesisnya tadi teman-teman. Oke teman-teman, kalau modelnya udah jadi, selanjutnya kita langsung aja ngolah datanya, klik calculate, lalu kita klik PLSM algorithm. Nah di sini kita klik start calculation, lalu kita tunggu. Nah ini udah muncul hasilnya ya teman-teman. Sekarang waktunya kita melihat hasil datanya, kita sesuaikan dengan kriteria pengujian tadi. Oke, kita udah bisa lihat hasilnya sih. Nah, yang pertama nih kriteria pengujian outer model. Kita yang pertama uji validitas terlebih dahulu, validitas yang konvergen dengan loading factor ya, kriteria pengujiannya. Caranya itu kita klik outer loadings. Nah, ini muncul dan semuanya berwarna hijau ya teman-teman, dan itu artinya kriteria pengujiannya itu memenuhi, loading faktornya nilainya lebih dari 0,70 gitu, makanya semuanya warna hijau gitu teman-teman. Nah selanjutnya untuk yang AVE, yang average, nah caranya itu kita klik construct reliability and validity. Nah kalau udah gini kita geser sampai yang bagian average ya. Nah ini AVE, nah berwarna hijau semua ya teman-teman hasilnya. Artinya nilainya itu lebih, dan kita lihat nilainya itu lebih dari 0,50, berarti ya memenuhi, dan warnanya juga udah warna hijau. Nah selanjutnya masih di tabel yang sama, kita akan melihat uji reliabilitas, nilai Cronbach alfanya. Di tabel yang sama kita nilainya itu, kriteria pengujiannya tuh nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,70. Kita geser, ini masih di tabel yang sama. Nah Cronbach alfanya nah warna hijau semua ya teman-teman, dan nilainya emang semuanya lebih dari 0,70, makanya warna hijau dan berarti ini memenuhi. Selanjutnya kita lihat untuk composite reliability-nya, masih di tabel yang sama, tinggal digeser aja, ada di sebelah kanan ya teman-teman, dan ini warnanya hijau semua dan emang nilainya memenuhi kriteria pengujian, yaitu lebih dari 0,70. Nah yang belum ini untuk validitas diskriminan ya teman-teman, kita klik yang bagian, nah itu diskriminan validity. Kita lihat warnanya hijau semua dan emang nilai HTMT-nya kurang dari 0,90, jadi emang memenuhi. Nah selanjutnya setelah outer model kita akan melihat inner model. Nah yang pertama itu ada R-square, kita tinggal klik R-square dan akan muncul. Nah di sini tuh kita mau melihat pengaruh variabel independen ya. Nah jadi pengaruh variabel independen terhadap variabel Y itu sebanyak 0,460, yang artinya sebanyak 46% terhadap variabel Y, dan itu tergolong lemah. Dan untuk variabel Z, variabel independen ini mempengaruhi sebanyak 0,583 atau 58,3%, dan itu tergolong sedang gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke yang goodness of fit. Caranya itu kita scroll ke bawah, kita klik yang model fit. Nah di sini
muncul ya. Kita lihat nilai SRMR-nya ini kurang dari 0,1, yang berarti ini fit, modelnya tuh fit gitu teman-teman. Jadi memenuhi, oke? Oke, selanjutnya teman-teman kita akan lihat yang uji F-square atau f(x)size. Caranya itu kita pilih F-square ya, kita scroll. Nah, ini ada F-square. Nah, muncul hasilnya. Ini ada satu yang berwarna merah ya teman-teman, karena nilainya itu di bawah dari kriteria. Bahkan di kriteria yang paling kecil tuh 0,02 dia nggak nyampe, makanya warnanya merah. Dan yang lain ini masih nyampe ya, makanya warnanya hijau. Dan ini masing-masing berbeda-beda. Contohnya yang variabel Z dengan variabel X1 itu dia mempengaruhinya kuat, dan variabel Z dan dengan variabel X2 itu mempengaruhinya juga kuat. Dan untuk variabel Y dengan variabel X2 itu mempengaruhinya sedang. Dan untuk variabel Z dengan variabel Y ini mempengaruhinya kecil atau rendah. Gitu teman-teman. Sesuai pada tabel yang ada di sebelah kiri ya, kita bisa melihat nilainya, dia tergolong rendah, kuat ataupun sedang. Nah, yang berikutnya kita akan melihat untuk yang path coefficient direct effect. Nah, caranya itu kita harus kembali dulu back. Nah, kita klik calculate, lalu klik bootstrapping. Nah, ini kita masuk ke cara yang bootstrapping. Kita tinggal klik start calculation, dan kita tunggu. Oke teman-teman, ini sebenarnya udah muncul, tinggal kita lihat. Nah, kita klik path coefficient. Nah, ini udah muncul. Yang kita lihat ini p-value-nya ya teman-teman. Kita geser. Nah, ini p-value-nya udah kelihatan. Nah, di sini ada satu yang berwarna merah ya, yang X1 terhadap Y. Nah, berarti sebenarnya ini tuh untuk melihat hipotesis yang nomor 1 sampai nomor 5 tadi ya teman-teman. Nah, berarti semuanya ini memenuhi, jadi mempengaruhi secara signifikan, kecuali yang X1 terhadap Y gitu teman-teman, karena dia nilainya tidak memenuhi, p-value-nya itu lebih dari 0,05 gitu, yang lainnya di bawah 0,05 teman-teman. Nah, ini kita lihat hipotesisnya. Berarti hipotesisnya yang ditolak itu hipotesis 3, yaitu variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Itu hipotesisnya ditolak. Sedangkan hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 4, dan hipotesis 5 itu diterima. Begitu teman-teman. Itu untuk yang path coefficient, yang path direct effect. Selanjutnya kita mau lihat spesifik indirect effect ya teman-teman. Jadi kita tuh mau lihat apakah variabel intervening ini berhasil memediasi gitu. Caranya itu nanti kita tinggal klik specific indirect effect, lalu kita nanti lihat nilai p-values-nya gitu teman-teman. Nah, di sini tuh untuk melihat hipotesis. Nah, ini kita klik, kita tuh mau lihat hipotesis 6 dan hipotesis 7 gitu. Nah, ini kita lihat ternyata ini memenuhi, warnanya hijau ya teman-teman, dan memang nilainya itu kurang dari 0,05. Jadi dia variabel Z ini berhasil memediasi baik untuk X1 ke Y dan juga X2 ke Y. Keduanya ini melalui variabel intervening gitu, variabel Z. Nah, berarti hipotesis 6 dan hipotesis 7 ini diterima gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa lihat rekapitulasi dari path analysis atau uji mediasi ini. Nah, kita klik grafik output. Ini hasilnya ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Dadah!